Her apa yang bagus dikasihkan ini cabai tak supaya tidak kuning ya anunya daunnya sama batangnya juga tidak begini ini. Tidak tahu juga ini Bu. Masalahnya mahal juga pupuk kasihan. Ingat Pak Didi. Kayak mengeluh pusing Ki. Ini kenapa itu? Ayo deh, pergi lihat Ki dulu. Ayo, coba. Ayo. Assalamualaikum Ibu. Pak Didi ini dari jauh kuliah kayak pusing sekali Ki. Ini Pak, dia lihat cabai karena banyak kuning daunnya. Sedikit sekali juga buahnya sudah dikasih pupuk tak begitu nih. Mungkin kasih ke pupuk mahal sekali pupuk sekarang. Ibu kalau buahnya ini kurang, kuning juga daun tak, bisa dikasih pupuk organik cair. Bagaimana itu caranya Ibu? Besok ada dilakukan penyuluhan Ibu di balai desa, datang nanti saja. Iya, Ibu. Ibu sini dulu. Kenapa Ki, Ibu? Ini cabai Bu. Ini 1 bulan ku tanam tapi kita masih kecil. Saya juga Ibu begini cabaiku kecil-kecil. Pak Mami juga 1 bulan bersamaan di kemarin tanam tuh begini juga. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam. Apa dibikin ini Bu? Oh, begini Bapak, saya dengan Ibu ini tanam cabai dan ini cabainya mau 1 bulan tapi lihat Ki bapaknya kecil-kecil semua. Ini kenapa begini-begini terus? Mau tahu Pak, kenapa ini kecil Ki? Tapi ini Bu, sudah dikasih pupuk. Oh tidak Pak, kebetulan ini saya siram pakai air saja. Mana mau caranya tumbuh Ibu? Kalau air jadi kasih saja, harus juga dikasih nutrisi. Nah, kebetulan kami ini 3 orang Ibu akan melakukan penyuluhan di balai desa. Mungkin bisa terselesaikan masalah tak di sana. Jadi besok datang ke di Ibu. Iya Bapak, jam berapa besok? Oh, kira-kira itu jam 8 dimulai Ibu. Oh iya, Oh, iya, pas-pas di selesai kegiatan rumahku. Oh iya Bu. Ya datang kita Ibu. Datang ke Ibu. Oh iya iya. Kenapa Ki? Lihat dulu HP Kak. Tidak mau ke HP. Ada chatnya Pak Desa. Apa Ki? Saya ada chatnya bilang besok katanya ada penyuluhan. Iya, ayo pergi ke sana di. Ayo deh besok. Ayo. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kepala Desa, selamat juga para rekan-rekan penyuluh pertanian yang kami hormati seluruh petani yang kesempatan hadir pada malam hari ini. Berkat limpahnya kita berada di balai desa ini. Perkenalkan saya sebagai moderator pada rangkaian kegiatan penyuluhan pertanian pada saat pagi ini. Dan untuk acara selanjutnya, marilah kita mendengar sambutan dari kepala desa. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penyuluh Pertanian serta Bapak dan Ibu anggota kelompok tani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Harapan saya, kegiatan ini dapat menambah pengetahuan kita, terutama mengenai pembuatan pupuk organik cair yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai. Terima kasih atas sambutannya Pak Desa.
untuk rangkaian selanjutnya, mari kita mendengarkan paparan dari penyuluh pertanian yang tema pupuk organik cair dari daun kelor dan air cucian beras. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Petani. Hari ini kita akan membahas tentang pupuk organik cair dari daun kelor dan air cucian beras. Pertanian saat ini semakin menerapkan sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang mahal dan berdampak negatif bagi lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan. Nah, pada pengaplikasian pupuk itu ada dua, yaitu pupuk padat dan cair. Pada pupuk padat bisa diaplikasikan dengan cara ditabur di sekitar tanaman atau dicampur dengan tanah. Dan pupuk cairnya itu perlu dilakukan dulu dalam air sebelum disiramkan atau disemprotkan kepada tanaman. Nah, keuntungan dari POC ini yaitu ramah lingkungan, memanfaatkan rumah tangga, biaya yang murah dan mudah diperoleh, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman dan meningkatkan hasil panen. Misal Bapak Ibu menggunakan POC ini untuk tanaman cabai, terong, dan sayur-sayuran yang lainnya. Terus manfaatnya POC ini yaitu mempercepat pertumbuhan. Ini dapat memacu pertumbuhan tunas, cabang, dan daun agar lebih lebar. Kedua, meningkatkan kualitas buah dan bunga, membantu tanaman berbunga lebih cepat. Tiga, memperbaiki kondisi tanah, dan yang keempat, membuat tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu mau bertanya tentang POC ini, silahkan bertanya. Tapi Bu, mau Kak bertanya, ini POC tak bisa untuk selain cabai? Karena ada di lahanku tanaman ini jagung, bisa kita untuk dijagung di POC? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita rangkum dulu ya untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi izin Pak Bu, kan ini POC tak dari daun kelor sama bekas air cucian beras, bisa gitu mengatasi daun menguning pada tanaman cabai? Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami akan rampung untuk pertanyaannya. Apakah lagi Bapak Ibu petani ada yang ingin bertanya? Jadi berapa kali pupuk organik cair ini diberikan pada tanaman cabai, Pak? Saya juga Pak, mau bertanya. Baik Pak, terima kasih. Apakah dengan penggunaan pupuk POC ini dapat mengatasi pertumbuhan tanaman cabai saya yang kerdil Pak? Terima kasih. Tapi Bu, mau Kak bertanya, ini POC tak bisa untuk selain cabai? Karena ada di lahanku tanaman ini jagung, bisa kita untuk dijagung di POC? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Mungkin kita tutup sesi tanya jawabnya, dan kepada Ibu Luna silakan menjawab para pertanyaan Ibu Bapak petani. Untuk kepadanya kami persilakan. Nah, terkait pertanyaan yang kedua, apakah POC ini bisa digunakan pada tanaman jagung? Jadi POC ini sebenarnya bisa digunakan pada tanaman jagung karena mengandung unsur hara NPK yang bisa merangsang pertumbuhan vegetatif dan memperkuat pertumbuhan batang dan akar. Pertanyaan dari yang kedua dari Ibu Ortila, apakah tanaman cabai saya yang menguning daunnya bisa digunakan POC ini? Nah, penggunaan POC ini bisa digunakan pada tanaman yang daunnya menguning, tapi kita perlu ketahui dulu tanaman cabai itu menguning karena apa? Atau karena virus atau karena kekurangan unsur hara. Kalau kekurangan unsur hara, POC ini bisa digunakan pada tanaman itu. Tetapi jika terkena virus, mungkin POC ini tidak bisa digunakan untuk tanaman tersebut. Nah, terkait pertanyaan dari Pak Nafar, yang dimana pertanyaannya yaitu berapa kali penggunaan POC ini bisa dilakukan. Nah, pada POC ini bisa digunakan pada tanaman yang sudah berumur 7 sampai 14 hari setelah tanam, dan penggunaannya itu bisa digunakan
dari 4 sampai 10 hari sekali. Nah, terkait pertanyaan dari Ibu Hasna ini yang dimana apakah POC ini bisa digunakan pada tanaman yang kerdil, termasuk tanaman cabainya. Nah, ini POC bisa membantu tanaman itu untuk bertumbuh, tetapi jika itu disebabkan karena kekurangan unsur hara, tetapi jika tanaman itu terkena infeksi virus, maka itu hanya bisa sebagai pendukung untuk tanaman. Jadi itulah kegiatan penyuluhan pertanian kami. Terima kasih kepada Ibu Petani yang telah mengikuti rangkaian kegiatan kami. Maaf bila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasi cara pembuatan POC dari daun kelor, air cucian beras, dan gula merah yang sudah dilarutkan. Langkah pertamanya itu Ibu sama Bapak, kita haluskan dulu ini daun kelor, tapi ada yang sudah ku haluskan ini. Baru kita masukkan di wadah ini, terus kasih masuk air cucian beras sebanyak 1 liter lebih lah. Sudah itu kita masukkan air gula merah. Setelah bahan telah dicampurkan, kita aduk Ibu sama Pak. Setelah bahan telah dilarutkan, kita kasih masuk di wadah untuk fermentasinya. Fermentasinya itu nanti sekitaran 10 sampai 14 hari. Tapi jangan lupa terus buka penutup botolnya supaya masuk udaranya. Oke, supaya bagus fermentasinya, kita suka di setiap hari buka supaya masuk udara. Begitu Ibu sama Bapak.